Kalau kita lihat Islam bisa diteliti dari dua sisi. Kita bisa melihat Islam dari sisi luar, min jihatil zahiriyah, lahiriahnya, luarnya, tampilan eksoterisme Islam. Di sana ada ilmu fikih, ada syariah, ada ilmu usul fikih. Tapi Islam bisa lihat dari segi batiniah, min jihatil batiniyah, dari segi esoterisme Islam. Sama, manusia juga bisa dilihat dari dua sisi luar dan sisi dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada mata. Mata itu ada dua macam. Ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala bukan menjadi tugas saya untuk menjelaskan, karena itu tugas para dokter. Tapi mata hati adalah menjadi kewajiban saya dan kita semua untuk bisa mengungkap apa rahasia dari mata hati itu. Dalam bahasa tasawuf, mata hati disebut dengan basirah. Ainul basirah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan basirah adalah nurnya Allah yang dimasukkan dalam kalbu manusia dan memancar keluar. Apa bedanya mata kepala dengan mata hati? Kalau mata kepala jangkauannya terbatas, tapi kalau mata batin, mata hati, jelajahnya bisa menembus sampai ke alam lahud. Nah, 10 hari Ramadan, puasa itu akan mencerahkan mata hati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu sebabnya para ulama ahli tasawuf mengatakan puasa ada dua macam. Ada puasa badani, misalnya Profesor Nurholis Majid itu pernah mengatakan orang yang puasa badani cuma sekedar nggak makan, nggak minum, nggak bersebadan. Nabi kalau sudah 10 terakhir Ramadan sudah pindah dari puasa badani menjadi puasa rohani. Apa itu puasa rohani? Puasa yang tidak lagi mengutamakan pentingnya kebutuhan fisik, tapi sudah puasa hati. Bagaimana puasa hati? Menjaga hati agar tidak lalai dari ingat Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah kalau 10 malam terakhir seperti sekarang, di malam 23, Nabi kalau 10 malam terakhir Ramadan itu sudah melakukan 4 hal, kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW idza dakhalul asrul awakhir min syahri Ramadan, Nabi katanya apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan melakukan 4 hal. Yang pertama, ahya layaliyahu, menghidupkan seluruh malam-malam itu dengan beragam ibadah. Kalau pakai bahasa Cibubur, Nabi kalau sudah 10 terakhir Ramadan gini lebih banyak melek dibandingkan merem. Dengan apa? Imam Nawawi ketika menjelaskan dari sini, bi anwa'i ibadah al-badaniyah, memperbanyak ibadah badaniyah. Salat ada yang fardu, ada yang sunnah. Salat sunnah masih dibedakannya salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada salat sunnah nawafil, salat yang tidak terkait dengan salat fardu. Salat ini masih dibagi lagi kalau menurut ulama fiqih. Ada salat sunnah muakkadah, nawafil muakkadah, ada salat sunnah nawafil ghair muakkadah. Ada salat sunnah yang dipentingkan, ada salat sunnah yang tidak dipentingkan. Dua-duanya 10 malam terakhir ini oleh Rasulullah dikerjakan secara simultan. Apa contohnya salat sunnah nawafil muakkadah? Tarawih, tahajud. Kalau bapak ke Mekah atau ibu ke Mekah atau Madinah, tanggal-tanggal seperti sekarang, orang tarawih 20 rakaat 1 juz kayak di Al-Ittihad,